Modul 9, Logical Database Design. Tujuan dari modul tersebut adalah mahasiswa dapat menerangkan langkah-langkah perancangan basis data logikal untuk diimplementasikan dalam bisnis proses. Yang pertama adalah derive relation for logical data model. Di sini adalah menghilangkan fitur-fitur yang tidak sesuai dengan model relasional. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan di step ini, yaitu pertama strong entity types, kemudian weak entity types, one-to-one binary relationship types, kemudian one-to-one binary relation type, one-to-one recursive relation type, superclass or subclass relation type, kemudian many-to-many binary relation type, complex relationship types, dan multi-value attribute types. Untuk contoh menghilangkan tipe hubungan biner many-to-many, maka kita menjadikannya one-to-many. Contohnya adalah pemesanan penjualan dengan barang. Maka kita butuhkan satu entitas yang menjadi perantara entitas pemesanan penjualan dengan entitas barang. Sehingga hubungannya menjadi one-to-many. Kemudian untuk entitas kuat, yaitu adalah entitas dengan atribut-atribut yang lain. Contoh adalah pelanggan dengan atribut alamat pelanggan, kode pos, kota, tipe pelanggan, di mana primary key-nya adalah kode pelanggan. Sementara yang weak entitas, yaitu entitas lemah, adalah hubungan di mana header dengan detailnya. Di sini adalah detail pemesanan penjualan, kemudian detail penjualan, detail retur penjualan. Kemudian tipe hubungan biner one-to-many, di sana digambarkan antara pelanggan dengan pemesanan penjualan, di mana kode pelanggan pada pelanggan menjadi FK di pemesanan penjualan. Langkah 21, di revive relation for the logical data model. Langkah ini terdiri dari strong entity types, weak entity types, one-to-many binary relationship type, one-to-one binary relationship type, one-to-one recursive relationship type, superclass atau subclass relationship type, many-to-many binary relationship types, complex relationship type, dan multi-value attribute. Untuk hubungan tipe hubungan biner to many, contohnya adalah pemesanan penjualan atau sales order dengan barang. Di sana hubungannya adalah many to many. Maka pemecahannya adalah menjadikannya one to many. Caranya adalah menambahkan satu entitas baru yang letaknya di antara pemesanan penjualan dengan barang. Sehingga akan terjadi 3 entitas, yaitu entitas pemesanan penjualan, detail pemesanan penjualan, dan barang. Lalu untuk entitas kuat adalah contohnya pelanggan dengan atribut-atribut yang lain, yaitu alamat pelanggan, kode pos, kota, dan tipe pelanggan. Dan primary key-nya adalah kode pelanggan. Sedangkan untuk entitas lemah, yaitu adalah detail pemesanan penjualan,
detail penjualan, detail retur penjualan, dan detail-detail yang lain. Detail-detail ini dihasilkan dari suatu transaksi. Jadi suatu transaksi itu akan menghasilkan dua entitas setelah mengalami tahapan normalisasi, yaitu header dengan detail. Untuk tipe hubungan biner one to many, di sini adalah contohnya pelanggan dengan pemesanan penjualan, di mana kode pelanggan menjadi foreign key di pemesanan penjualan. Lalu langkah berikutnya adalah memvalidasi hubungan dengan normalisasi. Jenis normalisasi itu sebenarnya ada beberapa macam, dari UNF, 1NF, 2NF, 2NF, 3NF, 4NF, 5NF, dan BCNF, Boycott Normal Form. Tapi yang sering kita gunakan adalah UNF sampai dengan 3NF. Biasanya normalisasi itu lebih banyak berfungsi pada transaksi. Pada tabel yang bersifat master, tidak begitu terlihat proses normalisasinya. Contohnya, master pelanggan. Antara UNF untuk pelanggan sampai 3NF itu tidak terlihat jelas proses normalisasinya. Sedangkan untuk pemesanan penjualan, jika dinormalisasikan akan lebih jelas proses dari UNF, 1NF, 2NF, sampai 3NF-nya. Kemudian memvalidasi hubungan yang berhubungan dengan transaksi dari user. Kemudian memeriksa integrity constraint. Caranya adalah dengan mengetik script seperti pada slide berikut. City, di mana terdiri dari city ID, city name, province ID. Primary key-nya adalah city ID, foreign key-nya adalah province ID dengan mereferensikan ke tabel province on update cascade, on delete cascade. Lalu setelah langkah tersebut, maka kita dapat mereview model logical data tersebut dengan user. Tujuannya agar ada masukan atau agar ada penyempurnaan pada model tersebut. Kemudian merge logical data models into global model. Langkah ini merupakan langkah yang bersifat opsional. Jadi kita dapat menggabungkan dengan model-model secara keseluruhannya. Kemudian check for future growth, yaitu menentukan di masa mendatang seperti apa. Apakah model tersebut dapat tetap mengakomodasi perubahan-perubahan yang ada dari organisasi tersebut. Demikianlah modul 9. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Sampai jumpa.